Waspada pencopet beraksi di keramaian Festival Imlek 2026 yang digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta. Sejumlah pengunjung kehilangan ponsel mereka. Seorang copet lansia diamankan Satpol PP di acara Festival Imlek Bundaran Hotel Indonesia Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku tertangkap basah saat melakukan aksinya dan langsung diamankan petugas dari amukan massa. Momen acara Festival Imlek 2026 yang ramai pengunjung dimanfaatkan kompeten pencopet untuk beraksi. Banyak pengunjung yang kehilangan ponsel mereka, termasuk salah satunya warga negara asing asal Thailand. I just went to the Grand Indonesia, right? And I saw the event about Lunar New Year, and I have some camera, and I think I'm on my I take a picture, and then on the way back, I think because it's very crowded on the concert, something I think it's on that time I got. So where did you put your phone? Like your back pocket or in your front? In pants. Pocket. So what kind of phone do you lost? Like what time? Like iPhone or iPhone 15 Plus. iPhone 15 Plus. Yeah, in case. Selain WNA Thailand, sejumlah pengunjung lain juga menjadi korban pencopetan. Guna dimintai keterangan, para korban terduga pelaku kemudian dibawa petugas ke Polsek Metro Menteng. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga kebut-kebutan, sebuah mobil menabrak pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada pagi tadi. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil pun tewas. Mobil ini ringsek usai menghantam pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil terpental hingga berputar arah. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di tempat, 2 penumpang terluka. Kecelakaan berawal, minibus kebut-kebutan melaju dari arah radio dalam menuju Kebayoran Lama, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Kejar-kejaran bang, dia mereking. Terus yang mobil ini mabok. Ya, jadi keserempet sama trotoar ini. Kebanding setirnya. Ada korban bang? Supirnya MD. Supirnya meninggal? Ya. Ada berapa orang bang tadi dalam mobil? Ada 3 orang. 3 orang. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki 5 di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA pengemudi mobil diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki 5 hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki 5. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Tadi yang ditabrak apa aja bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang kan biasanya si bang itunya biasanya mampir di sini, ngopi-ngopi, lagi mainan HP dia di sini. Tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, libur panjang Tahun Baru Imlek Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati calon penumpang. Warga Jakarta di sekitarnya memanfaatkan waktu libur panjang untuk pulang ke kampung halaman. Area keberangkatan Terminal Bus Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur dipadati ratusan calon penumpang. Mereka berbondong-bondong pulang ke kampung halamannya masing-masing dalam momen libur panjang akhir pekan dan Tahun Baru Imlek yang berlangsung hingga Selasa mendatang. Salah satu penumpang mengatakan bahwa momen libur panjang ini sengaja ia manfaatkan untuk pergi berlibur bersama keluarga.
Saya mau mudik ke Riau. Iya, daerah Indragiri Hulu. Sama keluarga apa? Sama keluarga. Ini dalam rangka libur panjang. Dalam rangka libur panjang. Kebetulan juga kan sekarang mau munggahan. Jadi sekalian libur panjang, sekalian munggahan. Diperkirakan peningkatan penumpang masih akan terjadi hingga hari Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ramai penumpang di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Sejumlah penumpang sengaja memanfaatkan momen liburan untuk berlibur dan pulang ke kampung halaman. Sejak Minggu pagi pemirsa, ribuan penumpang memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang Bandara Suta didominasi keluarga dan masyarakat yang ingin berlibur atau pulang ke kampung halaman di momen libur panjang Tahun Baru Imlek. Menurut data pengelola Bandara Suta, peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi sejak Sabtu kemarin. Hari ini, perkiraan penumpang mencapai 161.000 atau naik 17% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan peningkatan pergerakan pesawat yang tembus hingga 1.124 penerbangan, baik keberangkatan maupun kedatangan. Mau pulang kampung, mau ke Singkawang. Oh, Singkawang kan memang kalau Imlek selalu rame ya. Ini sudah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Oh, kalau dari saya tentu saja udah dari jauh hari, karena kan saya juga kerja ya harus juga izin ke perusahaan. Terus emang di Singkawang kan selalu rame juga, jadi Imlek emang takut banget tiket pesawatnya habis. Terus bandara udara di Singkawang emang masih baru. Tidak hanya di lalu lintas udara pemirsa, libur panjang Tahun Baru Imlek, arus lalu lintas di ruas jalan tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat dari arah Jakarta menuju Bandung juga terpantau ramai. Pagi tadi pemirsa, kendaraan pribadi mendominasi ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 82 sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Libur panjang Tahun Baru Imlek dimanfaatkan warga Jabodetabek berwisata ke sejumlah lokasi di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan ramainya arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung masih akan terjadi hingga Senin esok. Sementara kendaraan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta masih normal. Ya pemirsa, heboh belasan motor mendadak mogok massal usai mengisi BBM di SPBU Cikabon, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Saat dicek, para pengendara kaget karena BBM jenis Pertalite yang mereka beli bercampur dengan air. Belasan kendaraan roda 2 mogok usai mengisi BBM di SPBU wilayah Cikabon, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para pengendara mengaku kaget melihat bensin jenis Pertalite yang mereka beli berisi air dan merusak mesin motor. Usai kasus ini terungkap, polisi langsung menutup layanan SPBU dan menyelidiki penyebab kejadian. Diduga BBM bercampur air karena adanya kebocoran tangki tanam. Kami bersama dengan pengelola melaksanakan pengecekan terkait hal tersebut, dan memang ternyata dalam tangki penyimpanan terdapat air yang memang masih kita cari penyebabnya. Mengapa sampai terjadi ada air di dalam tangki tersebut dan terdistribusikan kepada kendaraan-kendaraan tersebut. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi sambil menunggu penanganan dari pihak Pertamina. Sementara itu, pihak SPBU berjanji akan memberikan ganti rugi atas kasus ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya pemirsa, aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah terjadi saat ajang pameran kerajinan terbesar tanah air di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib dicuri mencapai 1,3 miliar rupiah. Kabar pengawas merekam aksi pencurian sejumlah koleksi batik tulis mewah di Hall Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat. Seorang wanita berambut pirang nampak sibuk memilih sejumlah batik untuk dipisahkan dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara dua pria rekannya bertugas membawa karung-karung besar berisi batik keluar dan memasukkannya ke dalam mobil.
Pencurian koleksi batik bernilai jual tinggi ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 yang digelar di JCC pada 3 Februari lalu. Para pelaku berjumlah sekitar 3 hingga 4 orang beraksi malam hari di stan batik Solo saat kondisi lokasi sepi dari penjagaan. Kita mengantongi beberapa identitas dari orang yang terekam di CCTV tersebut. Kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkaranya. Berapa orang yang teridentifikasi? Teridentifikasi kurang lebih 3 orang. Apa sih yang dilaporkan kehilangannya dan kerugiannya? Kehilangannya ada beberapa bahan batik, kurang lebih nilainya sekitar 1,3 miliar. Berupa bahan batik yang diambil dari stand dari batik yang mengikuti di acara Inacraft tersebut di JCC. Sejumlah koleksi batik tulis premium dan batik sutra asli yang raib merupakan karya Rahmat Aminadi dengan nilai kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Beberapa motif batik bahkan telah dipesan oleh pihak Istana Negara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pemilik toko emas menipu dan membawa kabur emas milik pelanggannya di Banda Aceh. Total kerugian para korban mencapai 1,6 kg emas atau senilai 4,4 miliar rupiah. Ilham Saputra, 45 tahun, pemilik toko emas di Pusat Perbelanjaan Lambaro, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, harus berurusan dengan polisi. Pria itu ditangkap petugas usai adanya laporan dari 88 korban yang mengaku ditipu dalam transaksi pembelian emas di toko miliknya. Adapun modus yang digunakan pelaku yaitu menerima uang pembelian emas dari para korban, namun emas yang dijanjikan tidak pernah diberikan dengan alasan masih dalam proses. Pelaku menggelapkan emas milik pelanggannya mencapai 1,6 kg emas. Bersangkutan punya modus, ada yang menyimpan emas, ada yang membeli tapi emasnya nggak dikasih, ada yang bawa emas cetak tapi nggak dikasih. Ada emas yang dibuat sama dia, ya, yang dibuat ini palsu, sehingga masyarakat percaya bahwa di toko tersebut masih banyak emasnya. Ini palsu semua nih. Akibat perbuatannya, para korban mengalami kerugian mencapai 4,4 miliar rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Imlek. Selain untuk menikmati suasana Malioboro, mereka juga berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk dijadikan oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus bersuah foto dengan latar ikonik bertuliskan Jalan Malioboro. Para wisatawan juga berbelanja oleh-oleh seperti jajanan khas Jogja seperti bakpia. Aneka jenis pakaian dengan harga terjangkau juga menjadi salah satu oleh-oleh yang diburu para wisatawan. Lonjakan wisatawan diprediksi akan terus terjadi di kota Jogja hingga hari Senin esok. Sementara di Bandung, pemirsa, momen libur panjang akhir pekan dan tahun baru Imlek juga dimanfaatkan wisatawan dari luar daerah untuk berlibur di kawasan ikonik Jalan Braga. Wisatawan dari luar daerah semakin memadati kawasan wisata Braga dan Jalan Asia Afrika. Deretan bangunan tua yang indah membuat para wisatawan betah untuk menghabiskan waktu di kawasan tersebut. Tak hanya itu, pemirsa, ragam kuliner di kawasan ini membuat para wisatawan tidak khawatir kelaparan setelah berjalan-jalan dan bersuah foto bersama keluarga. Ada juga objek wisata Bandung Tour on Bus atau Bandros yang disediakan untuk berkeliling di kawasan Braga. Kendaraan dari luar Bandung sudah mulai memadati kawasan area dekat Jalan Braga. Kepadatan ini pun diprediksi akan terus berlangsung hingga hari Selasa mendatang.
Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Ervan David di halte Bandros Alun-Alun Bandung, Jawa Barat dan juga Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta pemirsa. Namun terlebih dahulu kita ke Bandung, ada Ervan di sana. Selamat siang Ervan, bagaimanakah suasana liburan di sana? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Di momen libur panjang Tahun Baru Imlek, kawasan wisata alun-alun dan juga kawasan wisata Asia Afrika terus dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Dan banyak wisatawan memanfaatkan libur panjang dengan bersuah foto serta menikmati suasana Bandung hanya untuk sekedar berjalan-jalan di kawasan alun-alun Bandung dan juga kawasan Asia Afrika. Dan selain di kawasan alun-alun, ada hal menarik yang memikat para pengunjung untuk mendatangi objek-objek wisata, yaitu dengan menaiki bus bandros. Dan dalam satu hari ini sebanyak ratusan wisatawan selalu ingin mencoba untuk berkeliling Bandung menggunakan bus bandros. Dan satu bus ini dapat menampung 20 penumpang serta ratusan wisatawan sudah mengantri sejak pagi tadi. Dan dapat kami perlihatkan pemirsa untuk saat ini suasana dari salah satu bus bandros yang sedang terparkir sudah dipenuhi oleh ratusan wisatawan dari berbagai daerah yang hanya ingin sekedar mencoba berkeliling dengan menggunakan bus bandros. Dan untuk di shelter alun-alun ini disediakan ada 9 bus untuk mengangkut para wisatawan yang hendak berlibur serta menikmati suasana Bandung menggunakan bus bandros. Dan ada 3 shelter di Bandung ini, yaitu di shelter alun-alun, di shelter kawasan Jalan Braga dan juga kawasan Jalan Diponegoro. Dan bagi para wisatawan yang ingin mencoba bus bandros ini hanya membayar sebesar Rp20.000 serta menikmati suasana Bandung dengan menggunakan bus bandros. Demikian Pram. Oke, baik, dari Bandung Ervan David kita beralih pemirsa ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada Gali Wisma di sana. Gali, kalau tadi di Bandung tour on bus ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan di sana, bagaimana dengan di Malioboro, Yogyakarta? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Selamat siang. Siang ini saya berada di kawasan pedestrian Malioboro. Di momen liburan Imlek juga berdekatan juga akan jelang Ramadan ini, memang Malioboro sejak kemarin sudah ramai sekali didatangi para wisatawan yang berasal dari berbagai daerah. Dan itu juga dengan peningkatan penumpang yang tiba di stasiun Tugu maupun stasiun Lempuyangan. Dan di siang hari ini di kawasan Malioboro sudah mulai ramai sekali wisatawan yang menikmati suasana siang di kota Malioboro, tepatnya di jantung kota Jogja, yang di Malioboro. Dan di Malioboro ini memang akan saya gambarkan beberapa wisatawan ini di sepanjang perjalanan ini memang ada yang berjalan santai. Kalau di pagi hari biasanya mereka dengan berolahraga atau lari atau jalan, seperti kalau di siang hingga sore hari ini mereka bisa berbelanja. Juga di depan saya ini menjadi lokasi ikonik, terdapat pelang atau tulisan bertuliskan Malioboro yang pasti selalu diambil para wisatawan untuk bisa foto bersama keluarga maupun rekan-rekan yang berkunjung ke Malioboro. Dan di sepanjang Malioboro ini juga ada beberapa titik-titik yang disediakan tempat duduk untuk biasanya para wisatawan berduduk santai, hidup menikmati suasana kota Jogja. Dan di sisi pedestrian juga ada banyak sekali toko-toko itu yang memang biasanya juga didatangi para wisatawan untuk berbelanja oleh-oleh. Ada banyak sekali pakaian maupun jajanan seperti bakpia yang biasa dibeli dengan harga terjangkau. Cukup dengan Rp35.000 saja, Pram, itu biasanya wisatawan sudah bisa membeli satu baju kaos ataupun daster seperti itu ya, Pram. Harganya terjangkau. Dan untuk hari ini cuacanya cukup cerah dan jalanan masih ramai lancar, namun biasanya hingga menjelang sore malam nanti itu akan semakin macet kawasan jalan yang menuju kawasan Malioboro ini. Seperti itu, Pram. Ya, Gali Wisma, ini menjelang Tahun Baru Imlek beberapa hari lagi, apakah ada event khusus yang digelar di kawasan Malioboro di sana? Ya, memang untuk perayaan Imlek ini tidak ada momen khusus, namun ada beberapa ornamen yang memang disediakan atau ditampilkan berbarengan dengan momen untuk Imlek ini, seperti lampion-lampion ini, Pram.
di atas lampu-lampu Jogja ini dan sepanjang ujung utara Malioboro hingga sisi selatan titik nol itu beberapa ornamen lampion itu disediakan untuk memeriahkan seperti itu momentum Imlek. Dan juga di beberapa titik di dekat stasiun pun juga ada momentum ornamen-ornamen Imlek yang memang disediakan untuk menyambut para wisatawan yang ingin berkunjung berlibur di Kota Jogja, karena memang Kota Jogja ini selalu menjadi favorit ketika liburan karena banyak sekali wisata alam, wisata pantai seperti itu, ataupun juga wisata sejarah maupun juga budaya. Sehingga lengkap ketika berkunjung ke Jogja ini, para wisatawan banyak sekali akan disuguhkan pilihan wisata yang bisa dikunjungi selama liburan. Seperti itu, Bram. Wisma melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta, dan tadi sebelumnya dari Van David langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, pemirsa, libur panjang Tahun Baru Imlek, lebih dari 10.000 kendaraan memadati kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor. Urai kemacetan, polisi berlakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap dan sistem satu arah. Antrian kendaraan menuju kawasan Puncak Bogor terjadi di eksit tol Ciawi. Diperkirakan lebih dari 10.000 kendaraan melintas menuju kawasan wisata Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah titik rawan kemacetan menuju kawasan Puncak, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 pagi. Selain ganjil genap, polisi juga berlakukan sistem satu arah atau one way dari arah Jakarta. Di kamera CCTV juga terdapat beberapa kepadatan tadi pagi dalam hambatan-hambatan yang terjadi di Pasir Muncang, lalu kemudian Simpang Megamendung, lalu kemudian Lokawiratama dan Pasar. Ya, pemirsa, mengisi akhir pekan sekaligus libur perayaan Imlek, sejumlah warga memanfaatkan berwisata ke Jakarta Birdland yang berada di Taman Impian Jaya Ancol. Sejak pagi tadi, tempat wisata ini sudah dipenuhi keluarga dan juga anak-anak. Mereka datang untuk melihat lebih dari 300 ekor burung dengan 70 jenis yang berbeda. Konsep yang ditawarkan Jakarta Birdland begitu unik, yakni pengunjung dapat memasuki kandang burung, bisa berinteraksi langsung dengan burung yang terlepas bebas di alamnya. Jakarta Birdland menjadi salah satu spot wisata favorit keluarga untuk edukasi sembari mengenal beragam burung. Anak-anak pun dapat belajar mengenal dan berinteraksi dengan hewan melalui atraksi yang berlangsung di tengah suasana rindang dan asri. Ya, pemirsa, untuk informasi terkini pemirsa, kita bergabung dengan rekan kami Kea Dela Rosa di Jakarta Birdland Ancol, Jakarta Utara. Halo, selamat siang Kea, bagaimanakah suasana pengunjung di sana? Apakah semakin siang semakin ramai? Halo, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Semakin siang semakin ramai, betul sekali Pram. Dan banyak sekali warga, terutama keluarga yang hadir di Jakarta Birdland hari ini untuk berinteraksi secara langsung dengan 300 satwa. Karena di sini cukup unik Pram. Kita masuk ke dalam kandang burung di mana seluruh burung dilepas sehingga kita, apalagi anak-anak, bisa berinteraksi langsung, memberi makan secara gratis dan juga berfoto-foto dengan burung yang dilepas di dalam Jakarta Birdland ini. Totalnya informasi yang kami dapatkan terdapat 300 burung yang secara bebas dilepas di wilayah Jakarta Birdland ini, yang memang kalau dilihat di layar kaca Anda banyak sekali burung-burung yang tetap berada di sangkarnya atau di batangnya karena memang dilatih untuk tidak terlalu berpergian secara jauh-jauh. Untuk itu saya di sini pengen mencoba berinteraksi secara langsung dengan burung di samping kanan saya nih. Nama burungnya burung apa nih Mas? Kalau namanya namanya mahen, jenisnya rangkong julang emas. Oke, rangkong julang emas ya. Boleh nih Mas, saya pengen interaksi langsung nih. Wah, ternyata nih cukup berat nih pemirsa dan juga Pram, karena saya dikasih tahu kalau ini berarti 3 kg. Tapi nggak perlu takut pemirsa, karena mahen ini
suka makanannya tanaman dan biji-bijian ya Mas ya, dan buah-buahan. Dan ini salah satu burung yang dilindungi berasal dari Kalimantan. Ini cukup unik pemirsa karena kita berinteraksi secara langsung, bisa memberi makan gratis dan berfoto-foto juga. Dan tentunya bagi pemirsa dan juga Pram yang ingin datang ke Jakarta Birdland sudah bisa dibuka sejak pukul 9 pagi hingga 6 sore nih. Nih lihat nih. Paruhnya besar, walaupun besar ternyata dia pemakan tubuhan nih Pram dan juga pemirsa. Boleh Mas, cukup berat ya 3 kg Pram dan pemirsa, terima kasih Mas. Dan memang untuk harga tiket sendiri juga dibanderol cukup murah, harganya dari mulai 60.000 untuk weekdays dan juga 100.000 untuk weekend. Dan buka dari pukul 9 pagi hingga 6 sore. Saran saya langsung saja datang ke Jakarta Birdland untuk berwisata di tengah asrinya wilayah kota Jakarta Utara. Kembali ke studio Pram. Baik ya, pengalamannya unik dan seru sekali di sana. Terima kasih langsung dari Jakarta Birdland, Ancol, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur ini kembali meletus. 2 erupsi berturut-turut dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali meletus pada Sabtu pagi. Erupsi ini dengan luncuran awan panas sejauh 6 km. Erupsi pertama tercatat pada pukul 05.54 waktu Indonesia Barat, disusul erupsi kedua pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengeluarkan peringatan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung tersebut. PVMBG juga melarang aktivitas dalam radius 5 km dari kawah Semeru karena bahaya lontaran batu pijar. Sebagaimana hasil kajian kami, ini mungkin akibat dari terjadinya vulkanik dalam ya, yang 2-3 hari yang lalu itu ada vulkanik dalam sampai 2-3 kali, dan mungkin imbasnya terjadi pada hari terjadi letusan yang menimbulkan APG. Begitu. Ada dampak Pak? Sementara dampak nihil karena memang jauh dari pemukiman warga. Antisipasi kita tetap standby di pos dan memasang dengan memasang sirine apabila terjadi APG luncurannya jauh, kita nyalakan sirine, pasukan standby di jalur evakuasi untuk membantu warga ketika terjadi letusan yang eskalasinya besar. Gunung Semeru kini berstatus level 3 atau siaga. Warga diminta waspada potensi awan panas, lahar, serta guguran lava di sepanjang sungai-sungai yang berhulu di puncak Semeru seperti Busuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho Anyus melaporkan. Sementara itu bencana tanah bergerak di Desa Padasari, Tegal, Jawa Tengah membuat 2.400 orang mengungsi dan 700 rumah rusak dan roboh. Tanah bergerak yang dipicu hujan terus-menerus di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah telah memaksa ribuan warga mengungsi. Peristiwa ini juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur. Di Desa Padasari, selain banyak jalanan yang retak, ada 700 rumah yang rusak dan roboh. Akibatnya, penduduk desa harus mengungsi ke tempat penampungan sementara. Menurut salah seorang warga Desa Padasari, Arifin, bencana tanah bergerak belum pernah terjadi sejak tahun 1964. Ceritanya awal dari malam Senin, Minggu Senin itu kan hujan besar. Terus kemudian tanah-tanah mulai retak. Awalnya retak kecil, dikirain retak biasa. Setelah saya keluar dari rumah, ada tangga saya yang bilang, Bapak Ilham itu kok tanahnya bergerak. Ya udah kalau bergerak, itu sekalian aja minggir dari sini. Setelah malam Selasa ada pengumuman katanya Padasari suruh dikosongkan. Semua kan orang panik, kirain retak-retak biasa. Terus tambah hari tambah kok slot gede, semua warga disuruh ngungsi, dikeluarin dari, katanya Padasari bencananya terlalu besar, disuruh dikosongkan. Menurut BPBD Kabupaten Tegal, lebih dari 2.400 warga Desa Padasari dievakuasi ke lokasi pengungsian.
Namun di tempat pengungsian banyak warga yang mengalami infeksi pernafasan akut. Sementara itu pemirsa, lubang raksasa di Aceh Tengah kian meluas. Deteksi penyebab pergerakan tanah di lokasi tersebut, pemerintah melibatkan peneliti Universitas Syah Kuala untuk observasi dengan pengujian geolistrik. Pergerakan longsoran tebing lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Kementerian Pekerjaan Umum bersama peneliti dari Universitas Syah Kuala terus melakukan observasi menelusuri penyebab pergerakan tanah. Tim Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pengeboran di sejumlah titik untuk mengambil sampel tanah di lokasi lubang raksasa guna membaca struktur lapisan bawah permukaan dan potensi longsor susulan. Observasi melibatkan peneliti dari Universitas Syah Kuala untuk menelusuri penyebab pergerakan tanah di bawah permukaan. Peneliti Universitas Syah Kuala melakukan uji geolistrik untuk mendeteksi erosional piping atau pergerakan air bawah tanah yang diduga memicu amblasan. Yang kita lakukan ini adalah untuk mendeteksi apakah betul ya, apakah mungkin akan ditemukan gitu ya dari pengujian kami itu keberadaan air tanah tadi yang menjadi apa istilahnya. Kalau memang itu adalah sebuah proses erosional piping tadi, mudah-mudahan gitu ya kita dapat menemukan gitu ya keberadaan aquifer atau lapisan yang mengandung air di bawah tanah. Itu kira-kira yang kita lakukan. Dan kami juga membawa satu alat lagi sebenarnya, cuman bukan untuk keperluan mendeteksi keberadaan air tanah tadi. Kita ada membawa seismometer yang nantinya juga akan bisa digunakan untuk menduga kira-kira ketebalan lapisan yang cukup lunak di atas ini berapa dalam. Ya, kita akan gunakan seismometer, cuman hari ini mungkin nggak tahu, tergantung situasi kalau misalnya memang sempat. Sebelumnya, fenomena alam lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah semakin meluas. Tanah ambles tersebut terus melebar dan menelan lahan pertanian serta perkebunan produktif milik warga. Pergerakan tanah yang hingga kini belum berhenti memicu ancaman serius bagi permukiman dan sumber penghidupan masyarakat di kawasan tersebut. Lubang raksasa yang sebelumnya diperkirakan memiliki luas mencapai 3.000 meter persegi kini dilaporkan terus meluas secara signifikan. Longsoran di pinggir tebing lubang tersebut menggerus lahan pertanian warga dengan kecepatan 1 hingga 5 meter setiap harinya. Kondisi ini membuat para petani hanya bisa pasrah. Tanaman yang sebelumnya masih sempat diselamatkan kini sudah tidak mungkin dijangkau karena berada di zona merah yang sangat berbahaya dan rawan longsor susulan. Dari Aceh Tengah, Yusriyadi Anyus melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan Satpol PP, TNI Polri merazia sejumlah wanita yang diduga PSK di Jalan Raya Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Selain itu di Jombang, petugas juga merazia sejumlah pemuda yang sedang pesta miras. Anak saya nggak usah, biar saya dibawa. Nggak usah. Sejumlah wanita yang diduga PSK meronta-ronta saat ditangkap petugas gabungan dari Satpol PP, TNI Polri di Jalan Raya Central Land, Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah wanita lainnya kabur saat petugas gabungan tiba di lokasi. Petugas juga menemukan barang bukti 2 buah alat kontrasepsi di bawah tempat tidur. Selain merazia PSK, petugas juga menggerebek toko minuman keras berkedok toko jamu di sejumlah titik di Jalan Raya Parung Panjang. Sejumlah orang yang terjaring razia kemudian didata sebelum dipulangkan. Razia ini digelar karena banyaknya laporan dari masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Sementara itu, petugas dari Polsek Kota Jombang merazia penjual makanan dan minuman di sejumlah angkringan dan kafe di Kota Jombang, Jawa Timur. Razia ini dilakukan karena banyaknya aduan dari masyarakat bahwa angkringan dan kafe tersebut kerap menyediakan minuman keras untuk pengunjungnya. Petugas menemukan sejumlah remaja yang sedang pesta minuman keras. Dari razia tersebut, petugas mengamankan 8 remaja dengan barang bukti 3 botol miras berbagai jenis. Ini kami menindaklanjuti perintah dari Bapak Kapolres Jombang terkait penertiban miras, dan ini juga menindaklanjuti menjelang puasa Ramadan. Kita melaksanakan cipta kondisi untuk penertiban miras. Yang pertama tadi kita laksanakan di depan SMA Negeri 2 Jombang di angkringan, kemudian kita menyisir lagi ke Jalan Pahlawan. Seluruh remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Kota Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dari Kabupaten Bogor dan Jombang, Iwan Setiawan, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Roy Suryo CS meminta kasusnya dihentikan dan diterbitkan SP3, namun ia enggan minta restoratif justice. Kubu Roy Suryo CS menyebut langkah mengajukan penghentian penyidikan setelah mendengar penjelasan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogresono Seno yang juga menjadi saksi ahli dari kubu Roy Suryo pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Karena sebagaimana diketahui SP3 itu bentuknya adalah surat penghentian perkara ya gitu atau surat penghentian penyidikan. Itu perintah. Jadi artinya suratnya yang dicabut. Kalau suratnya dicabut, harusnya gambarnya bukan hanya dua tuyul di sini, tapi 8 tuyulnya, ya kan gitu. Tapi karena hanya ada 2 ini yang lucu. Jadi artinya nggak boleh, berarti suratnya. Berulang kali Presiden ke-7 RI Jokowi menyebut kasus fitnah ijazah yang menjerat Roy Suryo CS harus tetap ke pengadilan. Jokowi menyebut pintu maaf selalu terbuka, namun hal tersebut adalah urusan pribadi, sementara urusan hukum tetap berjalan. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Tidak, dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bonetua Silalahi menyatakan akan menguji keaslian ijazah Jokowi usai menerima salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi tahun 2012 dari Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Inilah salinan resmi fotokopi ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta. Fotokopi ijazah Jokowi diberikan setelah permintaan penyerahan salinan ijazah Jokowi dikabulkan Komisi Informasi Pusat atau KIP dan menyatakan dokumen tersebut bersifat terbuka. 2019 kita nih, bukan pintu belakang, pintu tengah. Oh, itu tengah. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Pusat sudah memberikan salinan ijazah Jokowi tahun 2014 dan 2019 yang digunakan mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Nantinya KPU Solo juga diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo.
Setelah terkumpul, nantinya Bona Tua Silalahi akan menguji keaslian dan kecocokan salinan ijazah tersebut. 2005 dan ini adalah yang dikasih adalah ijazah Bapak Gubernur tahun 2012 yang kebetulan adalah Bapak Joko Widodo, ya, ini yang ini. Jadi dengan begitu yang spesimen untuk Jakarta sudah lengkap. Memang di sini konsisten, ya, satu yang konsisten yaitu tidak ada tanggalnya, tidak tanggalnya. Jadi dari hasil penelitian para netizen, nah, saya juga dapat info bahwa ini melanggar undang-undang administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di situ disebut pasal 73 ayat 2 huruf B bahwa legalisasi itu harus, pengesahan itu harus memiliki tanggal. Nanti bisa di-set sendiri. Saya tidak mau sampai ke ranah lapor-laporkan, tapi tentunya nanti UGM saya minta pertanggungjawaban ini untuk menjawab ini secara resmi. Mengapa mereka memilih tidak melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini nanti juga akan kita kebetulan saya juga lagi bersurat ke KPU tentang yang dua ini. Saya menunggu jawaban mereka. KPU Pusat RI tolong dikasih jawabannya supaya publik tercerahkan ada apa ini sebenarnya. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhistira Dewa mulai menyusun aturan terkait pembayaran tunjangan hari raya untuk seluruh aparatur sipil negara Lebaran tahun ini. Meski demikian, belum dapat dipastikan berapa nominal secara keseluruhannya. Masa rencananya setelah minggu pertama Lebaran akan keluar itu untuk ASN, jadi nggak usah takut, duitnya akan banyak. Masih di Ini Siang bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, kali ini saya akan membacakan komentar netizen di berbagai sosial media dalam segmen Jari Netizen. Baik, terkait sejumlah topik yang menjadi sorotan masyarakat selama sepekan. Kita ke topik pertama, pemirsa, yang menjadi tengah sorotan pekan ini tak lain adalah dari 3 pelajar penyiram air keras ditangkap mengaku iseng menyiram secara acak. Banyak menuai kemarahan dari netizen seperti dari @cipuy. Dia bilang iseng, astagfirullah, nggak habis pikir di mana sih otaknya. Kemudian ada komentar dari @petotaki. Kalau sengaja bawa barang, bukti mah bukan iseng, tapi adanya unsur kesengajaan. Oke, selanjutnya banyak juga komentar netizen yang miris dan turut menuntut adanya proses hukum. Seperti dari @Walter Widiatam, yang dimana komentarnya adalah penjarakan dan blacklist. Itu bukan iseng dan sekedar kenakalan remaja, tapi itu adalah tindakan kriminal. Kemudian ada komentar dari @Jalal87Bashir, zat kimia berbahaya itu seharusnya tidak diperdagangkan secara bebas, kecuali ada keperluan khusus dengan surat resmi di CC @Divisi Humas Polri. Nah, kemudian topik kedua kali ini adalah menuai kemarahan masyarakat dari kasus viralnya istri polisi yang pamer kartu sakti saat razia akhirnya minta maaf. Komentar dari @gita.argasasmita. Penting sekali makanya ya menjadi perempuan yang terus belajar jadi nggak stuck otak kita. Kemudian @sobat_YG_jauh. Ibu Bayangkari yang mencemarkan nama baik Polri. Inilah pentingnya pemahaman jadi ibu aparat pemerintah. Kemudian komentar lainnya banyak netizen yang geram dengan segelintir oknum yang menyalahi jabatan dan kekuasaan. Seperti dari @Garda Depan Indonesia, komentarnya, lagi musim orang kebal hukum dari pusat sampai daerah. Terus juga ada dari @Hazem Ganteng yang mensisi @Divisi Humas Polri segera usut dan berikan sanksi tegas. Kita ke topik terakhir yang tidak kalah mencuri perhatian dari viralnya polisi gendut yang ditegur atasan disuruh diet 30 kg. Nah, komentar dari
Rangga Scofield, mantap komandan. Semoga kepolisian di wilayah lain juga berinisiatif. Kemudian komentar dari @bang_amul. Tetap menyala dan selalu semangat komandan, menjadikan anggota Polri yang semakin baik. Masih dari topik yang sama, banyak juga netizen yang turut menyemangati polisi bertubuh subur ini. Seperti dari @adiahok. Semangat untuk badan yang lebih ideal Pak Pol. Gaskan diet ketat dan disiplin olahraga kuncinya. Kemudian komentar dari @depotliarajarrasa. Turunin 1 kilogram sehari menyala. Nah, itu adalah komentar-komentar ataupun sejumlah pendapat masyarakat di kolom komentar sosial media pilihan redaksi iNews terkait 3 topik yang tengah menjadi sorotan selama sepekan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kasus seorang ayah yang menjadi tersangka usai membunuh pemerkosa anaknya di Pariaman, Sumatera Barat disorot Komisi 3 DPR. Istri tersangka berharap suaminya tidak dihukum mati ataupun seumur hidup. Kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka berinisial ED terhadap korban yang merupakan pelaku asusila terhadap anaknya disoroti Komisi 3 DPR RI. Meskipun melakukan pembunuhan, aparat penegak hukum perlu mendalami situasi psikologis tersangka yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Istri tersangka yang sekarang menghidupi 4 anaknya berharap suaminya tidak dihukum mati atau seumur hidup. Tindakan yang dilakukan suaminya semata membela anak kandungnya. Kasus pembunuhan berawal dari laporan kasus asusila yang menimpa anak tersangka. Anak tersangka telah diperkosa 2 pria, salah satu pelakunya pamannya yang akhirnya dibunuh tersangka. Menurut Kapolres Pariaman AKBP Andreanaldo Ademi, penetapan pasal 338 dan 340 KUHP pada tersangka berdasarkan hasil penyidikan anggotanya. Polisi masih menggunakan KUHP lama karena kejadiannya pada 24 September 2025. Kasus pembunuhan ini kita terapkan yaitu pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, di mana kita terapkan pasal dengan memakai KUHP yang lama yaitu pasal 338 dan pasal 340, di mana di pasal 340 yang sempat viral yaitu ancaman hukuman yaitu hukuman mati ataupun penjara seumur hidup. Nah, untuk ancaman hukuman mati ini bukan bahasanya polisi ataupun bahasanya penyidik, tapi ini adalah bahasanya undang-undang, di mana kita masih memakai undang-undang dari undang-undang yang KUHP yang lama, bukan undang-undang KUHP yang baru. Kenapa? Karena kejadian Tempos yang ini masih terjadi di tahun 2025. Saat ini proses kasus pembunuhan itu sudah sampai P19 perbaikan berkas. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi iNews melaporkan. Balita dianiaya pacar ibunya hingga terluka dan tidak sadarkan diri di sebuah hotel di Karawang, Jawa Barat. Pelaku berdalih kesal karena korban terus menangis. Anak aku nggak nangis sama sekali, langsung kaku gitu, kayak trauma banget. Aku langsung gendong lihat muka anak aku langsung kayak gitu. Ita Purnamasari menangis saat menceritakan kasus penganiayaan yang dialami anak balita kesayangannya. Akibat luka di bagian mata dan lidah, balita berusia 2,5 tahun ini dirawat di RSUD Karawang, Jawa Barat. Ironis, pelaku penganiayaan merupakan kekasih Ita. Penganiayaan terjadi saat ibu korban dan pelaku menginap di sebuah hotel di Karawang Barat. Pelaku meminta ibu korban membeli makanan. Namun saat kembali ke kamar, Ita terkejut mendapatkan anaknya bersimbah darah dan tak sadarkan diri. Pelaku diduga kesal lantaran korban terus menangis. Matanya Diapain? itu katanya dipukul pakai tangpa. Terus mulut lidahnya itu dijepit, langsung ditarik sama dia. Pakai tang juga. Terus? Awalnya dia ngakunya anak aku cuma jatuh posisinya sujud, sedangkan di kamar hotel itu
lantainya nggak ada yang tajam, nggak ada yang pecah, dan di lantai-lantainya pun nggak ada darah, cuma ada di spraynya doang darahnya. Pelaku kini telah ditangkap polisi. Korban mengalami luka robek pada lidah dan luka berat pada mata sebelah kiri yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Saat ini korban mendapatkan penanganan medis dan pendampingan psikologis dari instansi terkait. Tersangka telah ditetapkan dan saat ini ditahan di Rutan Polres Karawang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku pencurian emas senilai 1,5 miliar rupiah di sebuah rumah di Badung, Bali. Pelaku beraksi saat rumah korban kosong. Lima kali berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian tidak membuat jera pelaku berusia 45 tahun ini. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Pelaku memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk mengambil perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Usai menerima laporan, petugas berhasil menangkap pelaku di tempat kosnya di Badung, Bali. Kepada petugas, pelaku mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu kami melakukan penyelidikan langsung dengan cepat, tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Bakso berisi narkoba nyaris diselundupkan ke lapas Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Bakso narkoba dibawa pengunjung lapas untuk diberikan pada seorang narapidana. Ada saja cara yang dilakukan para pengedar narkoba untuk melancarkan bisnis haramnya. Mana lagi main? Duduk. Mana lagi main? Nasi Padang. Pengunjung lapas narkotika Pangkal Pinang, Bangka Belitung kepergok menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam bakso. Peristiwa bermula dari kecurigaan petugas terhadap bungkusan bakso yang terdeteksi mesin X-ray mengandung benda mencurigakan. Kemudian petugas membongkar bungkusan bakso dan menemukan 6 paket sabu dan 4 butir pil ekstasi di dalamnya. Rencananya narkotika jenis sabu dan ekstasi ini akan diberikan kepada salah satu narapidana. Dan kita lakukan pengembangan kepada tersangka, siapa yang dibesuknya di LP. Ternyata setelah mendapatkan data, kita lakukan pemeriksaan yang dibesuk tadi, yaitu napi yang ada di LP berinisial AR dan IW. Setelah kita cek urin terhadap napi ini, positif, urinnya mengandung. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pencuri beraksi di kedai kopi menggunakan jaket ojol dan helm uang tunai serta sejumlah barang bernilai jutaan rupiah raib dibawa pelaku. Seorang pencuri memakai jaket ojol dan helm beraksi di kedai kopi di Jalan Abdullah Daeng Siwa, Kota Makassar. Pelaku masuk kedai setelah merusak gembok pintu. Pelaku menggasak uang Rp500.000, tablet, speaker, gula aren, dan powder total senilai Rp4,5 juta. Itu cara masuknya tuh lewat mana? Dia lewat pintu yang di sini. Ya. Kemudian langsung bisa masuk di sini, ambil barang. Kondisi pintu tergembok ya?
kondisi pintu sebelumnya tergembok. Ya, setelah itu tutup. Sudah itu dia masuk, keluar dia tutup kembali pintunya. Jadi orang-orang yang lalu lalang itu tidak sadar kalau sebenarnya di sini sudah dibobol. Berbekal rekaman CCTV, polisi terus menyelidiki pelaku pencurian ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Jelang Ramadan, emak-emak tumpah ruah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mereka berburu baju gamis bini orang yang sedang viral. Kepadatan pengunjung terlihat di Pasar Tanah Abang. Warga dari berbagai daerah berburu membeli kebutuhan lebaran, mulai dari busana muslim seperti baju koko, gamis, abaya, mukena hingga perlengkapan lainnya. Salah satu baju muslim yang menjadi incaran yakni gamis bini orang yang viral di media sosial. Sejumlah pedagang menegaskan bahwa penjualan busana muslim melonjak sejak awal tahun ini. Para pembeli menyebut memilih mempersiapkan baju lebaran lebih awal untuk menghindari keramaian saat puasa nanti. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah bergabung dengan Wenda Nura di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat siang, Wenda. Seperti apa sih sebetulnya gamis bini orang yang diburu pembeli? Halo, selamat siang Arlista dan juga pemirsa. Luar biasa ya antusias masyarakat untuk berburu baju lebaran ini sangat begitu tinggi karena terbukti ini semakin siang semakin ramai yang datang ke Pasar Tanah Abang. Dan ada salah satu yang menarik nampaknya Arlista, mengapa banyak juga orang yang berburu baju lebaran lebih awal, karena ada tren baju lebaran yang lagi viral belakangan ini Arlista. Nama gamisnya inilah gamis istri orang. Nah, ini menarik sekali dan kita akan coba tanyakan langsung ke penjualnya kenapa dinamakan gamis istri orang begitu ya. Halo, selamat siang Kakak. Kakak maaf ganggu waktunya, kita boleh wawancara sebentar. Baik, Kakak maaf, dengan Kakak siapa? Karini, Kak. Karini ini kan penjual salah satu baju yang lagi viral ya, gamis istri orang. Boleh dijelasin dong kenapa namanya gamis istri orang? Oh ya, jadi tuh ya trendingnya itu karena memang yang pakai bini orang dan yang beli-beli juga bini orang. Ditambah juga ada lagu yang lagi ngepop itu ya, lagu bini orang, jadinya kita trending. Kabarnya ada kaitannya juga sama influencer yang lagi viral juga, itu gimana sih kaitannya Kak? Ya, karena kan influencer yang terkenal itu kan dia terkenal dari bajunya pakai butter yellow ya. Dari situ kita langsung rilis di warna itu semua, terus percoklatan juga di tren 2026 ini gitu. Oke, jadi selain dari modelnya tapi dari warnanya juga begitu ya. Kalau untuk produksinya ini produksi dari mana? Terus untuk penjualannya gimana nih antusias masyarakat dari baju istri orang ini? Untuk produksi ya, kita produksi lokal, kita produksi sendiri ya Kak ya. Dan untuk peningkatan antusias masyarakat, alhamdulillah itu besar banget ya Kak antusiasnya. Mereka lebih maunya tuh lihat langsung ke tokonya, ke offline-nya ya. Jadi banyak juga nih pembeli yang nyari baju gamis istri orang ini ya. Pokoknya dari sudut manapun dia nyarinya bini orang ya. Oke, kalau untuk penjualan ini udah mulai meningkat sejak kapan sih Kak sebelum lebaran? Oh, kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah dari 2 bulan terakhir ini kita sudah lumayan ramai ya Kak ya. Alhamdulillah sudah ramai sih. Baik, satu lagi deh Kak, selain tren gamis istri orang, ada tren apa lagi untuk lebaran tahun ini? Selain bini orang, kita ada gamis rompi lepas, dan satu lagi mertua series. Ya, jadi tuh mertua series itu dia masih di gamis rompi ya, di model yang kayak itu ya. Itu sama, ada 3 model kita yang lagi trennya. Satu lagi Kak, mohon maaf sekali, boleh ditunjukin gak sih gamis istri orang tuh yang seperti apa ya? Oke, ya Arlisa dan juga bisa kita mau lihat langsung nih ya seperti apa sih gamis istri orang yang lagi viral banget belakangan ini dan banyak dicari terutama di Pasar Tanah Abang ini. Bisa dilihat juga Arlisa dan juga pemirsa di layar televisi Anda.
ini antusias masyarakat yang berkunjung ke Pasar Tanah Abang ini begitu tinggi. Dan sejak pagi hari tadi kami memantau di Pasar Tanah Abang, ini semakin siang semakin ramai, semakin padat. Dan ini bisa dilihat langsung Arlisa dan juga pemirsa. Boleh dijelasin kan yang mana gamis istri orang, yang mana tren lainnya begitu? Ini ya yang pertama, ini di model rompi lepas ya, inner outer ya, 2 set. Ya, ini yang series rompi lepas, dan untuk yang bini orang ini nih. Ya, ini yang bini orang. Ini yang bini orang. Depannya. Ini belakangnya ya, Kak. Boleh dijelasin yang jadi khasnya dari istri orang ini apanya sih? Orang dari model depannya sayang ya. Nih dia udah ada ini dabelan berkat sentilinya. Terus dia dari bagian lengannya juga model balon. Ya. Kayak gini sayang. Lanjut di model rompi lepas. Ini Mertua series. Ya. Bagian belakangnya sih ya. Jadi itu dia rompi lepas, Kak. Dia bisa dilepas ya rompinya. Itu ada tali di bagian sampingnya. Ya. Oke, makasih banyak, Kak. Makasih banyak ya. Baik Arlista, jadi seperti itu kurang lebih selain dari modelnya, ternyata dinamakan gamis istri orang juga dari warnanya. Karena memang terinspirasi dari influencer yang sedang viral itu sering menggunakan baju dengan warna seperti itu. Jadi itu dijadikan inspirasi untuk tren lebaran tahun ini dan tentunya akan membuat lebaran tahun ini akan semakin menarik lagi. Kembali ke Anda Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya Wenda Nura melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tradisi ziarah dan pembersihan makam berlangsung turun-temurun dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari TPU Karet Bifak hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan juga hingga Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. TPU Karet Bifak menjadi salah satu TPU yang ramai didatangi oleh para peziarah jelang Ramadan. Para peziarah datang untuk mendoakan keluarga atau kerabat yang telah meninggal dunia sebagai bagian dari tradisi. Selain mendoakan, para peziarah juga membersihkan makam dari rumput liar dan daun-daun kering. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kecamatan Keramat Mulia, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Mereka datang ke komplek pemakaman umum Sabtu pagi untuk bersih-bersih seluruh area komplek dari rumput liar. Dalam kesempatan itu, masyarakat juga membersihkan makam para leluhurnya sekaligus memanjatkan doa. Biar nanti pas begitu menjelang puasa, makam atau kubur itu pada bersih. Insya Allah kalau seandainya bersih, kita nyaman dilihatnya, Pak. Berarti Bapak sendiri tadi bersih makam keluarga atau gimana, Pak? Keluarga juga, ya umum juga. Selain mempererat tali silaturahmi sesama warga, tradisi turun-temurun ini juga dilakukan sebagai unsur rohaniah menjelang bulan puasa. Itu tradisi masyarakat biasanya menyambut kehadiran bulan Ramadan, mereka bersih-bersih di pemakaman untuk meningkatkan kecintaan kepada para leluhurnya. Usai pembersihan di komplek pemakaman, aksi bersih-bersih juga dilanjutkan ke masjid dan mushola di desa masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di pasaran alami kenaikan. Seperti yang terjadi di Cimahi, Jawa Barat dan Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Satgas Pangan pun segera menyelidiki penyebab kenaikan harga. Harga sejumlah kebutuhan pokok jelang Ramadan terus meroket. Tim gabungan dari Satgas Pangan Polda Jabar dan Pemkot Cimahi menyidak pasar atas kota Cimahi, Jawa Barat. Dalam sidak, ditemukan sejumlah bahan pokok jelang puasa yang mengalami kenaikan harga, seperti daging sapi dari harga normal Rp130.000 kini naik mencapai Rp150.000 per kilogram. Daging ayam dari Rp38.000 kini menyentuh Rp45.000 per kilogram. Sementara itu cabai rawit merah dari harga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan akibat permintaan yang tinggi dari konsumen jelang puasa. Pedagang pun mengaku kesulitan jika harus mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Kalau menurut Ibu sih anggapannya bagus juga sih kalau dimisalkan biar masyarakat juga tahu bahwa menjelang hari-hari besar itu semua bahan pokok pasti mengalami kenaikan. Cuma
Cuman kita juga disesuaikan dengan penerimaan kita dari bandar-bandar karena memang hari ini dari kemarin itu sudah H-7 kita sudah 42.000. Masalah harga kalau misalkan dari atas menekan dengan target harga yang harus dikeluarkan, misalkan harus menjual ayam di target dari pemerintah harus mengeluarkan harga segitu, harusnya ada kerjasama dengan pemerintah untuk ke tempat-tempat bandar-bandar atau yang memasok kita selaku konsumen gitu. Jadi sama semua harganya? Sama, jadi kita diratakan sama, termasuk yang di pinggir-pinggir jalan, karena kita terus terang aja di pinggir jalan jauh lebih beda, kadang-kadang nyampe 5.000 kita bisa. Hasil dari pantauan secara umum ada beberapa komoditi yang masih sesuai dengan harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan pemerintah. Namun ada beberapa komoditi juga yang perlu yang ternyata ada mengalami kenaikan. Penjualan untuk daging sapi, ya, daging sapi yang paha atas tadi ada mencapai 140. Namun demikian kami sudah berikan teguran kepada penjual untuk tetap menjual seharga 130.000 sesuai dengan harga acuan penjualan pemerintah. Namun demikian kami nanti akan tetap melakukan penelusuran ke distribusi atau tempat pemotongan untuk memastikan harga tetap stabil selama bulan puasa. Tidak hanya di Cimahi, Jawa Barat, komoditi daging sapi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga mengalami kenaikan yang kini mencapai harga Rp180.000 per kilogram. Menurut pedagang daging, kenaikan harga dipicu karena naiknya harga sapi hidup serta mahalnya ongkos angkut dari luar daerah. Tidak hanya daging sapi, berbagai kebutuhan lain seperti cabai, bawang, serta sayuran juga ikut naik. Warga berharap pemerintah segera melakukan upaya penstabilan harga karena dipastikan kebutuhan warga saat puasa hingga Lebaran nanti akan semakin meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang bunga di Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta juga kebanjiran cuan. Para pembeli menyerbu pasar bunga ini untuk membelikan bunga kepada orang terkasihnya. Puluhan warga menyerbu Pasar Bunga Rawabelong bukan tanpa alasan, apalagi kalau bukan untuk membeli bunga di Hari Kasih Sayang. Ya, Hari Kasih Sayang atau Valentine merupakan momen yang dinanti-nantikan seseorang untuk mendapatkan kejutan seperti buket bunga. Para pedagang bunga di Pasar Bunga Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat pun diserbu pembeli sejak 2 hari lalu. Meski ada kenaikan harga, tetapi pembeli tetap memborong bunga kesukaannya. Alhasil, para pedagang pun meraup keuntungan besar hingga 3 kali lipat. Acara Valentine sih. Nah, ini beliin bunga buat siapa, Mas? Buat pacar. Ini pertama kalinya ngasih bunga ke pacar atau udah kesekian kali? Udah kesekian kalinya sih. Udah sering. Sering. Oh, berarti pacaran ini udah berapa lama, Pak? Udah 3 tahun. Kenapa beli bunga di sini, Mas? Karena lebih banyak milih bunganya di sini. Naikkan bisa nyampe 3 kali lipat lebih. Yang sebelumnya harganya berapa, Pak? Biasanya normalnya sih 80.000. Itu bunga apa, Pak? Mawar merah. Itu 80.000 itu setangkai atau 20 tangkai. Sekarang jadi berapa? Sekarang jadi 250. Nah, ini yang paling banyak diminati apa? Kalau dari kemarin yang stoknya kurang itu yang merah sama pink. Harga bunga mawar merah yang sebelumnya dibanderol Rp80.000 kini naik menjadi Rp200.000. Namun kenaikan ini tidak menjadi hambatan para pengunjung pasar untuk membeli bunga yang nantinya akan diberikan kepada orang terkasih. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Selain pasar bunga di Rawabelong, Jakarta Barat juga ada festival bandeng yang digelar hingga hari ini. Belasan penjual ikan bandeng segar menjadi daya tarik warga jelang perayaan Imlek. Festival Bandeng Rawabelong dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo. Tahun ini Festival Bandeng Rawabelong mengusung tema harmoni tradisi Betawi dan Tionghoa menuju Jakarta kota global dan berbudaya. Di festival ini pengunjung dapat membeli berbagai ukuran ikan bandeng segar, baik per ekor maupun per kilogram.
Di Festival Bandeng Rawabelong, Gubernur Jakarta Pramono Anung memborong ikan bandeng. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri sekaligus membuka Festival Bandeng Rawabelong di Jakarta Barat. Pramono didampingi Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah meninjau pedagang yang menjual ikan bandeng dengan berat bervariasi. Pramono membeli 3 ikan termasuk bandeng terbesar dengan berat 14 kg. Bandeng yang telah dibeli rencananya akan diberikan kepada Wali Kota Jakarta Barat agar diolah menjadi sajian makanan. Ia bahkan meminta agar hasil olahan bandeng tersebut dapat diantar langsung ke rumahnya. Tadi sambil berjalan dari depan sampai dengan tempat duduk, saya sudah membeli 3 bandeng. Termasuk bandeng yang paling besar tadi 14,67 kg. Dalam kesempatan ini, Pramono mengapresiasi kepada seluruh warga Betawi atas pelaksanaan Festival Bandeng Rawabelong. Ia mengaku hari ini merupakan kedua kalinya datang ke Festival Bandeng Rawabelong. Dari Jakarta, tim Liputan Anyus melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta terus berupaya memperkuat pembangunan di ibu kota. Salah satu upayanya yaitu mengadakan pameran dengan isu tujuan pembangunan di Museum Bahari. Wakil Gubernur Jakarta meresmikan pameran Sustainable Development Goals atau SDGs Corner di Museum Bahari, Jakarta Pusat. Ruang ini dihadirkan sebagai wadah belajar kolaboratif untuk mengajak publik memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman dan kehidupan pesisir. Pameran SDGs Corner sengaja digelar di Museum Bahari sebagai pengingat Jakarta tumbuh sebagai kota pesisir dan maritim. Namun sebagai kota pesisir, Jakarta juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kenaikan muka air laut, hingga banjirop. Menghadirkan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari keseharian masyarakat maritim yang merupakan identitas Indonesia yang telah hidup dan berkembang selama berabad-abad. Ke depan, pengunjung museum tidak hanya akan menyelami kejayaan sejarah maritim kita, tetapi juga memahami isu pembangunan masa depan, bahkan menjadikannya ruang diskusi yang melahirkan solusi dari Pemprov Jakarta menggelar rangkaian event meriah menyambut Hari Raya Imlek 2026. Salah satunya Jakarta Light Festival yang menyuguhkan instalasi lampu dan lampion bertemakan Imlek. Jakarta Light Festival berlangsung di kawasan Bundaran HI, dihiasi berbagai instalasi lampu dan lampion warna-warni bertemakan Imlek. Banyak warga antusias hingga menyempatkan waktu untuk bersuah foto dengan lampion-lampion warna merah identik Hari Raya Imlek. Perayaan Imlek tahun 2026 ini digelar meriah dengan tujuan menguatkan Jakarta sebagai kota metropolitan yang multikultural dan syarat berbagai budaya. Bersih-bersih laut dan pelabuhan digelar oleh prajurit Kolin Lamil di pesisir utara kota Jakarta. Selain membersihkan laut dari sampah, kegiatan ini juga menciptakan lingkungan kerja yang bersih, aman, sehat, dan indah. Kegiatan ini adalah merupakan bentuk kepedulian kita bersama. Prajurit Kolin Lamil menggelar kegiatan bersih-bersih Pelabuhan Tanjung Priuk di Dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Untuk menciptakan Indonesia yang kegiatan dibuka secara resmi oleh Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksamana Muda TNI Rudi Aviantara dan dihadiri sejumlah unsur dari PNS Kolin Lamil, pihak Pelabuhan Tanjung Priuk, dan Polri. Komandan Lintas Laut Militer kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan maritim. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan bahwa kebersihan laut merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada instansi kemaritiman terkait yang sudah berpartisipasi dalam pembersihan sampah di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Tadi banyak peran dari instansi kemaritiman seperti KPLP, Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, kemudian Pelindo, Pelni, Polair, Dek Angkair, Angkatan Darat, dan seluruh instansi yang terlibat tadi. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tujuannya adalah sebagai tidak lanjut dari pemerintah untuk membersihkan sampah di lingkungan kita yang ada di Tanjung Priok. Kegiatan ini juga disertai kompetisi kebersihan antar tim dengan jumlah karung sampah yang paling banyak dikumpulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepada seluruh instansi